10 November 2025. Di video ini gue mau ngebahas tragedi yang menimpa anak kecil yang masih berusia 4 tahun. Kalian bisa bayangin seorang anak kecil yang masih berumur 4 tahun tersesat sendirian di tengah hutan yang sangat dingin. Siang hari hutan itu tampak tenang, tapi malamnya beruang lapar mengendap, serigala melolong, dan suhu bisa turun di bawah nol. Dalam kondisi seperti ini mustahil seorang anak berumur 4 tahun bisa bertahan hidup di tengah hutan dengan keadaan alam yang seperti itu. Tapi entah bagaimana gadis kecil ini bisa bertahan hidup dengan tubuh mungil, tanpa makanan, tanpa pakaian yang hangat, dan hanya ditemani seekor anjing kecil yang setia. Inilah kisah nyata yang mengguncang Rusia, kisah Karina Chikitova, gadis kecil yang bertahan hidup 9 hari di hutan Yakutia. Bagaimana dia bisa selamat? Mari kita bahas. Ada satu kisah yang datang dari sebuah tempat terpencil di Rusia, tempat di mana musim dinginnya bisa membekukan tulang, dan malam-malamnya terasa panjang dan sunyi. Di sanalah pada tahun 2014 seorang gadis kecil bernama Karina Chikitova menjalani kisah yang hampir mustahil dipercaya. Umurnya baru 4 tahun, tubuhnya kecil, wajahnya polos, dan dia belum tahu betapa kejamnya dunia di luar rumahnya yang sederhana itu. Hari itu seperti hari-hari biasa di desanya, di sebuah wilayah bernama Yakutia, daerah paling dingin dan liar di Siberia. Ayahnya harus pergi keluar desa, sementara ibunya sibuk di rumah. Tidak ada yang menyangka hari itu akan menjadi awal dari sebuah cerita yang akan membuat seluruh dunia meneteskan air mata. Karina yang kecil tanpa sepengetahuan siapapun memutuskan untuk menyusul ayahnya. Dia pergi begitu saja, melewati jalan setapak menuju hutan, ditemani seekor anjing kecil bernama Naida. Awalnya mungkin dia hanya ingin bermain, mungkin dia pikir jarak itu dekat, atau mungkin ia hanya rindu dengan ayahnya. Tapi yang dia tidak tahu, di balik pepohonan tinggi itu terbentang rimba Yakutia, salah satu hutan paling berbahaya di dunia. Ketika malam tiba dan Karina tak juga pulang, ibunya mulai cemas. Ia menunggu berharap pintu itu akan diketuk oleh gadis kecilnya. Tapi sampai pagi tak ada siapapun yang datang. Lalu datang kabar yang membuat darahnya berhenti mengalir. Ayah Karina berkata bahwa Karina tidak pernah ikut dengannya, yang berarti gadis kecil itu hilang di tengah hutan yang luasnya seperti tak berujung. Di antara suhu malam yang bisa membekukan kulit dan di antara hewan-hewan liar yang mengintai dari balik semak. Pencarian segera dimulai. Tim penyelamat, penduduk desa semuanya turun ke hutan. Mereka menyisir sungai, menembus semak, meneriakkan nama Karina dengan suara gemetar. Tapi hari demi hari berlalu, tak ada tanda-tanda kehidupan. Sementara itu di tengah hutan Karina berjuang dengan segala yang ia miliki. Dia tidak punya makanan, tidak punya selimut, tidak punya arah pulang. Yang dia punya hanya air sungai, buah liar yang tumbuh di semak, dan Naida, anjing kecil yang tak pernah meninggalkannya. Setiap malam Naida tidur di samping Karina, melindunginya dari hawa dingin yang bisa membunuh siapapun yang terlelap tanpa pelindung. Ketika Karina menangis, Naida menggonggong pelan seolah berkata, "Tenang, aku ada di sini." Hari pertama berlalu, lalu hari kedua, ketiga, keempat, dan dunia pun kehilangan harapan. Hingga suatu pagi di hari ke-9 pencarian, warga melihat Naida muncul dari arah hutan. Kakinya kotor, bulunya kusut, dan matanya tampak lelah. Awalnya mereka pikir anjing itu menyerah, tapi beberapa detik kemudian Naida mulai menggonggong, menarik tangan orang-orang menuju jalan setapak di pinggir sungai. Saat itu mereka sadar anjing kecil ini bukan kembali karena menyerah, tapi karena ingin menuntun mereka. Dan benar saja, setelah mengikuti arah Naida selama berjam-jam, tim penyelamat menemukan jejak kaki kecil di tanah basah. Jejak yang hampir menghilang tapi cukup untuk menuntun mereka ke semak-semak tinggi di tepi sungai. Disitulah mereka menemukannya, Karina. Tubuh kecilnya kotor, kurus, dan lemah, tapi ia masih hidup. 9 hari tanpa makanan layak, tanpa api, tanpa manusia lain, hanya ditemani seekor anjing kecil yang menjaganya dari kematian. Karina dibawa ke rumah sakit dan ajaibnya ia pulih. Anak kecil itu tidak menangis, tidak banyak bicara, hanya memeluk anjingnya dengan erat-erat. Mungkin karena bagi Karina, Naida bukan cuma seekor anjing. Ia adalah pelindung, penyelamat, dan satu-satunya teman yang membuatnya percaya bahwa ia belum sendirian di dunia ini.
Beberapa waktu kemudian, kisah Karina Cikitova menyebar ke seluruh dunia. Gadis kecil yang hidup di alam liar seperti tokoh dongeng. Pemerintah setempat bahkan membangun patung perunggu Karina dan Naida di kota Yakut. Bukan hanya untuk mengenang keberanian mereka, tapi juga untuk mengingatkan manusia bahwa kesetiaan dan cinta sejati bisa datang dari makhluk yang paling sederhana. Kadang hidup memberi kita pelajaran dengan cara yang tak pernah kita duga. Dan dari seorang anak kecil berusia 4 tahun, kita belajar tentang keteguhan, ketulusan, dan arti sebenarnya dari teman sejati. Kesimpulan dari video ini adalah kita sering berpikir bahwa keajaiban itu besar, datang dengan cahaya, dengan suara gemuruh, tapi nyatanya kadang keajaiban itu kecil, datang dalam wujud seekor anjing kecil yang hanya tahu satu hal, bahwa cinta adalah alasan untuk bertahan. Oke, segitu dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.